Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa. Silakan dipimpin. Istidadan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas materi yang akan dipelajari hari ini, Ustazah mau lihat semangatnya untuk hari ini. Nah, untuk bersemangat kita melakukan peregangan. Ya, 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, mana hari ini hadir semua? Hadir. Ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita ada yang berbeda. Untuk belajarnya kita disamakan kelasnya atau belajar bersama antara kelas 4 dan kelas 1 dan kelas 5, antara kelas 4 dan kelas 5. Nah, untuk materi yang akan disampaikan hari ini nih, untuk kelas 4 kita akan belajar tentang ide pokok. Nah, ini ya. Dan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Ya. Sebelum itu Ustazah akan menjelaskan dulu sedikit untuk kelas 4 ya. Sebelum nanti lanjut ke kelas 5. Nah, untuk kelas 4 kalian sekarang akan belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan utama atau ide pokok dari sebuah paragraf. Misalnya ada paragraf itu kan bacaan yang tersusun atas beberapa kalimat. Nah, di dalam paragraf itu tentu ada kalimat utamanya yang menjadi inti dari bacaan itu teh apa gitu. Misalkan gini, ada sebuah paragraf, Indonesia memiliki berbagai macam budaya. Nah, itu adalah paragraf pokoknya. Nah, nanti berikutnya ada kalimat penjelas atau pendukung. Misalkan budaya di Indonesia itu bermacam-macam, ada budaya Jawa, Sunda, terus Batak, Medan. Nah, dari segi apanya? Makanannya, agamanya, tradisinya, budayanya, apa ini? Baju adatnya. Nah, itu bermacam-macam. Nah, inti dari yang dijelaskan di paragraf itu apa? Satu kalimat ambil. Nah, itu menjadi ide pokok. Nah, untuk ide pokok ini kelas 4 sama Ustazah dikasih tugas. Nah, ini ada 2 paragraf tentang alat gerak ikan dan burung dan juga siput ya. Nanti untuk kelas 4 silakan cari ide pokok dari setiap paragraf ini. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Silakan digariskan atau boleh ditulis ya. Paragraf 2 ide pokoknya apa? Ya.
Nanti dicari. Nah, ini untuk kelas 4. Nah, sekarang untuk kelas 5 kita akan belajar tentang gerak manusia dan hewan. Tentu manusia memiliki kemampuan untuk bergerak pindah tempat. Kalian bisa apa dengan bergerak? Jalan, terus bisa lari. Nah, itu contoh bergerak. Nah, apa alat atau anggota tubuh kalian yang digunakan untuk bergerak? Nah, nih di sini alat gerak manusia. Nah, ada apa aja yang bisa dipakai buat gerak nih? Kalian bisa menyambung tangan, kaki, badan itu karena ada unsur apa? Tulang. Terus ada, nah, kalau tulang ini alat gerak yang pasif, tidak bisa bergerak secara otomatis kalau tidak ada bantuan dari otot dan juga sendi. Jadi yang ini mah alat geraknya pasif dengan bantuan otot dan sendi, maka kalian bisa bergerak. Nah, contoh ini saja punya kerangka manusia terdiri dari berbagai macam tulang, mulai dari kepala, badan, tangan, kaki. Nah, ini semua tersusun dari tulang-tulang, dan tulang ini bisa digerakkan dengan bantuan otot dan sendi ya. Bayangkan kalau nggak punya otot, tangannya gini jejer. Nah, itu. Nah, tugas kalian untuk kelas 5 silahkan diskusikan. Tadi kan udah dijelaskan alat gerak manusia. Sekarang cari diskusikan alat gerak pada hewan. Nah, di sini ada ikan, burung, dan juga siput ya. Nanti silahkan didiskusikan. Nah, mana Nay? Nah ini benar ya, untuk paragraf 1 sudah benar. Silahkan cari ide pokok dari paragraf 2-nya. Untuk kelas 5. Nah, alat gerak pada siput apa aja? Nanti apa bedanya alat gerak pada siput sama kelinci? Kalau kelinci pakai apa? Kaki. Kalau siput? Pakai lendir dan otot. Oh iya, pakai lendir dan otot. Dah. Untuk sesi diskusi dan juga membacanya sudah selesai. Sekarang Ustazah mau dengar hasil dari kelas 5 berdiskusi. Silakan untuk kelompok Zikri dibacakan hasilnya. Alat gerak pada ikan adalah sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Alat gerak pada burung adalah sayap dan kaki, fungsinya untuk terbang dan berjalan. Alat gerak pada siput adalah lendir dan otot, fungsinya untuk berjalan atau merayap. Oh ya, terima kasih untuk kelas 5 ya yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kelas 4, silakan. Yang disebut kalimat pokok atau ide gagasan dari paragrafnya yang mana? Ide pokok paragraf 1. Sirip dan ekor adalah alat gerak utama ikan di dalam air. Ide pokok paragraf 2. Sayap adalah alat gerak utama burung untuk terbang di udara. Ya, betul ya, sudah betul. Untuk kelas 5 sudah paham alat gerak pada hewan, yaitu pada ikan apa? Sirip dan juga ekor, dibantu dengan ekor, gunanya atau fungsinya untuk untuk berenang. Nah, untuk kelas 4 juga sudah bisa menentukan ide pokok dari paragraf ke-1 dan 2-nya. Untuk hari ini mungkin itu saja pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini.
Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Demikian dari Ustazah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan pengucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.